Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bincang Syariah, kali ini kita akan membahas salah satu tutorial sholat sunnah. Nah, sholat sunnah apa itu? Sholat sunnah duha. Duha adalah salah satu sholat yang populer sekali di kalangan masyarakat kita. Nah, kenapa? Karena dengan sholat duha katanya kita bisa dilapangkan rezekinya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qal Yabna Adam irka'li arba'a raka'atin min awalin nahari akfika akhirahu. Dari Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, rukuklah kepadaku 4 rakaat di setiap awal hari, maka aku akan mencukupkan kebutuhanmu hingga sore hari. Rukuk di sini yang dimaksud adalah dengan sholat duha. Nah, bagaimana dengan hukum sholat duha? Hukum sholat duha adalah sunnah mu'akkadah sebagaimana yang telah dinyatakan oleh beberapa kalangan ulama Syafi'iyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mewajibkan, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dan senantiasa melaksanakan sholat duha ini, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mewasiatkan ini kepada salah satu sahabat beliau, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kekasihku pernah mewasiatkan kepadaku 3 hal yang akan aku laksanakan hingga aku meninggal. Yang pertama adalah puasa 3 hari di setiap bulannya atau ayyamul bid. Yang kedua adalah sholat duha. Dan yang ketiga adalah untuk selalu senantiasa sholat witir sebelum pergi tidur. Nah, begitulah tadi tentang cerita dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, kapan sih waktu pelaksanaan sholat duha yang paling utama itu? Pelaksanaan sholat duha yang paling utama adalah ya dalam waktu duha itu, yaitu adalah ketika dari matahari terbit hingga matahari terasa panas atau sampai menjelang waktu zuhur. Tapi yang lebih utama adalah ketika matahari terasa sangat panas, yaitu di sekitar jam 9 sampai jam 10. Nah, itu tadi tentang pelaksanaan dari sholat duha. Selanjutnya adalah tentang jumlah rakaat sholat duha. Berapa sih afdolnya gitu kan? Nah, kita ambil di sini adalah 2 rakaat sampai 8 rakaat. For information teman-teman, kita bisa melaksanakan sholat duha ini dengan 2 rakaat 1 kali salam atau 4 rakaat 1 kali salam. Lalu niatnya bagaimana? Nih, kalau misalkan teman-teman di rumah belum tahu niatnya bagaimana, kita baca bersama-sama supaya kita bisa melafadzkan juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatad duha rak'ataini lillahi ta'ala. Yang artinya adalah aku niat sholat sunat duha 2 rakaat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bacaan sholatnya seperti apa? Nah, di sini ada beberapa perbedaan. Pertama dari ulama Hanafiyah menyatakan bahwasanya untuk sholat duha di rakaat pertama itu kita membaca surat Asy-Syams dan rakaat yang kedua kita membaca surat Ad-Duha. Sebagaimana yang terdapat dalam sebuah riwayat, amarana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an nusalliyad duha bisuwarin minha wasyamsi waduhaha wadduha, begitu. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat 2 rakaat dengan membaca surat yang pertama Asy-Syams, yang kedua surat Ad-Duha. Lalu pendapat selanjutnya datang dari ulama Syafi'iyah, di mana mereka mengatakan bahwasanya di setiap rakaat pertama sholat duha itu membaca surat Al-Kafirun, dan yang kedua dengan membaca surat Al-Ikhlas. Nah, ini juga berlaku di setiap 2 rakaat selanjutnya boleh melakukan atau boleh membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas di rakaat keduanya. Nah, teman-teman, pada dasarnya boleh saja teman-teman memilih surat apa saja dalam Al-Quran untuk melaksanakan sholat ad-duha. Nah, hadis-hadis tadi atau riwayat-riwayat tadi atau pendapat-pendapat tadi adalah untuk ittiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau aku sendiri kadang Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, kadang Ad-Duha dan Al-Ikhlas, begitu supaya dapat afdoliyah setiap suratnya. Dan seterusnya kita akan membahas tentang doanya nih. Bagaimana sih doa sholat duha yang baik dan benar?
Doanya seperti ini. Yuk kita tengadahkan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innad duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana qalilan fakaththirhu wa in kana kathiran fabarikhu li bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika. Allahumma atini ma ataita bihi ibadakas salihin. Amin. Nah, seperti itu tadi doa sholat duha. Artinya bagaimana? Nih, bisa dilihat di layar. Namun teman-teman perlu diketahui tentang tata cara sholat ini juga, bahwasanya sholat ini tuh boleh dilakukan dengan berjamaah, boleh juga dilakukan dengan sendiri. Nah, hadis atau riwayat yang menyatakan bahwasanya Rasulullah melaksanakan sholat ini dengan berjamaah itu adalah riwayat yang datang dari Itban bin Malik. An Itban bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fi baitihi subhatad duha faqamu wara'ahu fasallau bi salatihi. Dari Itban bin Malik bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam salat duha di rumahnya, faqamu wara'ahu, dan orang-orang berdiri di belakangnya, fasallau bi salatihi, dan mengikuti gerakan salat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis itu diketahui bahwasanya para sahabat dan Rasul pernah melaksanakan sholat duha berjamaah. Tapi kemudian Rasulullah SAW cenderung sering melakukan sholat duha dengan sendiri. Jadi mau dia sendiri, mau dia berjamaah, itu tidak apa-apa. Nah, teman-teman bisa memilih mau sholat sendiri ataupun sholat jamaah. Keduanya baik. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya saya sendiri. Dan apabila teman-teman ingin memberikan masukan untuk tutorial sholat sunnah yang lainnya, boleh teman-teman komentar di bawah ini. Jangan lupa di like, di subscribe, di share, dan bunyikan loncengnya. Oke, supaya teman-teman bisa terus mendapatkan notifikasi dari kita Bincang Syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.